Kita sudah membahas sifat, ma'ani, qudrat, iradat, ilmu. Selanjutnya sifat Allah yang ke-10, yaitu hayat, artinya hidup Allah Ta'ala. Lawannya maut, artinya mati. Maka wajib Allah Ta'ala hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Dalil akal baharu alam. Adapun dalil naqal, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Allahu Akbar. Zat Allah yang maha hidup. Hidup Allah, hidup yang kekal, yang abadi, yang tidak ada permulaannya dan tidak ada kesudahannya, dan tidak ada mengalami kematian dan kemusnahan. Hayat Allah memiliki sifat-sifat. Zat Allah yang hayat itu, yang hidup tadi, memiliki sifat qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, yang sifat-sifat Allah tersebut berlangsung terus abadi dan tidak pernah musnah. Mari kita renungi firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255. Kita baca dengan tartil. Ayo anak-anakku, baca ayat kursi. Ini yang sering disebut dengan nama ayat kursi. Dahsyat sekali ayat kursi ini. Nabiullah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Karena ini kaumnya pernah bertanya kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, apakah engkau itu pernah tidur? Lalu Allah berkata, Musa, ambil 2 botol yang terbuat dari kaca, pegang keduanya olehmu. Setelah Nabiullah Musa memegang kedua botol tersebut, berdiri, lama kelamaan tiba-tiba muncul kantuk. Nabi Musa mengantuk. Ketika dalam mengantuk, lengah, tiba-tiba tertidur sesaat, kedua botol itu jatuh, pecah. Hai Musa, andaikan Rabbmu, kata Allah, tidur, maka hancur alam semesta ini. Allahu Akbar. Mari kita lihat rahasia ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak diibadati, yang ditaati, yang disembah, tempat bergantung, tempat bersandar, illa huwa, melainkan dia Allah. Siapa dia Allah? Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, yang berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allahu Akbar.
Segala apa yang ada, dia yang menciptakan, dialah pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan bantuan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat siapapun illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Rasulullah pemberi syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang agung. Wabil khusus nanti di hari kiamat, umatnya yang bekan nyemplung ke neraka dengan syafaatnya Rasulullah selamat, tidak jadi dibakar di neraka. Yang akan diazab selamat, nggak diazab. Yang dihisab selamat, tidak dihisab dengan syafaatnya Nabi. Tapi Rasulullah memberikan syafaat itu semata-mata dengan izin dan kehendak Allah. Para nabi-nabi mereka juga mendapat izin Allah setelah syafaatul uzmanya Rasulullah, bisa memberi syafaat kepada umat-umat mereka, tapi semuanya dengan izin Allah. Bahkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, ada satu keterangan hadis, yashfa'un nas yaumal qiyamah salasun. Nanti pada hari kiamat ada 3 golongan manusia yang bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat, bantuan kepada orang-orang di padang mahsyar yang mungkin dalam garisan dia bekal masuk neraka. Maka dengan syafaat 3 golongan ini mereka tidak masuk neraka. Di antaranya al-anbiya, para nabi-nabi kepada umatnya. Tsumma al-ulama, yang kedua orang-orang yang Allah beri rahasia ilmu, yang dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang banyak. Dan tanda ulama tersebut, ciri-cirinya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang bersangatan takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah artinya bukan menjauh, mendekat kepada Allah. Takut kepada Allah maknanya takwa kepada Allah. Segala apa yang diperintah Allah dikerjakan, segala apa yang dilarang Allah dijauhi. Kalaupun sempat tergelincir berbuat dosa dan maksiat, segera bertobat, minta ampun, menyesal akan dosa-dosanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang bersangatan takutnya kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang ulama, yang Allah beri ilmu, yang ilmunya manfaat. Mana ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat semakin kita pelajari, tambah dekat kita kepada Allah, tambah kita mengenal Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah bergantung kepada Allah. Kita kaji ilmu tauhid hari ini, manfaatnya apa? Agar kita mentauhidkan Allah, jangan mensyirikatkan Allah. Manfaatnya apa? Karena kita mengenal Allah, kita hanya bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Manfaatnya apa? Buahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, gantungan, sandaran hanya kepada Allah. Sesuai dengan dalil hayat, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu, gantungkan dirimu hanya kepada Allah yang tidak pernah mati, yang hidup abadan abada. Dan hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk yang punya napas, punya roh. Allah tidak, zat Allah yang maha hidup. Semua makhluk lawannya menjadi mati. Semua makhluk akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap barang yang bernyawa, hatta malaikat, jin, iblis, manusia, seluruh makhluk yang bernyawa akan menemukan al-maut, kematian, kecuali Allah. Maka itu jangan bergantung kepada makhluk. Makhluk bisa mati. Jangan bersandar kepada tembok, tembok bisa roboh. Dan bergantung kepada malaikat, malaikat juga bergantung kepada Allah.
Jangan bergantung kepada jin. Naudzubillah, jin bisa mati. Jin juga tidak punya kekuatan apa-apa tanpa izin Allah. Maka serahkan, sandarkan dirimu kepada Allah yang maha hidup, yang menghidupkan, yang tidak pernah mati. Maka itu para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah, mereka bisa memberi syafaat kepada orang-orang nanti pada hari kiamat. Summa syuhada, kemudian yang ketiga yang bisa memberikan syafaat adalah pejuang-pejuang Allah, penegak dakwah agama Allah, penyambung lidah Rasulullah. Apakah mereka ketika hidupnya membela agama Allah sehingga mereka mati terbunuh syahid ilallah di medan perjuangan? Apakah mereka dalam hidupnya mengerahkan pikiran, tenaga, harta dan diri untuk memajukan agama Allah? Mereka juga fisabilillah. Ini juga memberi syafaat. Tapi baik para nabi, baik para aulia, baik para ulama, baik para syuhada tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Artinya mereka semua bisa memberi syafaat kepada seorang melainkan dengan izinnya Allah. Yashfa'u indahu illa biizni, dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Apa yang di hadapan Allah mengetahui, apa yang di belakang mereka Allah mengetahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Sedangkan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Illa bima syaa, melainkan apa saja orang yang dikehendaki oleh Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah subhanahu wa maha tinggi lagi maha agung dan maha besar. Ini dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu maha hidup, maha hidup yang tidak pernah mati, yang menata, yang mengatur alam semesta dengan sendirinya, tidak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Allah maha hidup, tidak pernah mengalami kematian dan tidak bisa dibunuh, tidak pernah bisa disalib atau di apapun. Kalau Allah bisa dibunuh itu bukan Tuhan, kalau bisa disalib mati bukan Tuhan, manusia namanya. Allah tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Allah maha hidup, tidak bisa dimatikan oleh siapapun. Bahkan dia yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan dia Allah. Dari ayat ini ada satu rahasia tentang Ismul A'zam. Allah punya nama 99 nama. Innallaha ta'ala tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya nama, kata Nabi, 99 nama. Siapa yang mengamalkannya, memeliharanya, menjaganya, menghafalnya, meresapkannya dalam jiwanya, asma Allah, dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, sampai Al-Basir, As-Sabur, sampai As-Sabur. 99 adalah nama-nama menunjukkan tentang keadaan diri zat Allah yang maha hidup.
Dalam Quran disebutkan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah. Kalau kita berhajat kepada Allah, kalau kita bermohon kepada Allah, sebut, panggil asma-asma Allah, nama Allah. Yang ketika kita menyebut asmanya, ingat kepada asma itu berdiri kepada zat Allah. Ya Allah, kalau kita ingin disayangi Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, yang maha pengasih, kasih di dunia. Ya Rahim, yang maha penyayang, sayang di akhirat. Ingin dikasihi di dunia, disayangi di akhirat, sebut asmanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, minta kepadaku pasti kuberi. Bagaimana meminta? Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, berdoa minta, sebut namanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atau nama-nama yang mana di antara asmaul husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berhajat kepada Allah dengan satu hajat, ada kesulitan, ada masalah dalam kehidupan, ada yang membuat hati beliau tidak enak, tidak nyaman, maka beliau memanggil asma Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, kekal kehidupannya terus menerus. Ya Hayyu ya Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya, yang menata dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Barang siapa yang ingin hajat-hajatnya dikabulkan Allah, problem masalah hidupnya diberikan jalan keluar oleh Allah, baca, wiridkan, amalkan. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, dengan penuh perasaan. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang dijanjikan oleh Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang tidak pernah mati. Jangan bergantung kepada yang bisa mati, jangan bergantung kepada yang bisa rusak. Makhluk semuanya rusak, maka jangan ada gantungan sandaran selain kepada Allah yang maha hidup dan menghidupkan. Nabi mengajarkan ini, baca ini 1000 kali pada jamaah. Kalau ada masalah sulit, sehari semalaman baca Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, dengan sungguh-sungguh. Ya Hayyu ya Qayyum, yang berdiri sendiri, yang mengatur sekali dengan sendirinya, yang menata aturan dunia, mengatur kehidupan semuanya dengan sendirinya, tidak ada yang membantunya. Ya Hayyu ya Qayyum, sebut asmanya, sebut asmanya. Bahkan Nabi lebih panjang doa beliau. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghisu. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmat engkau ya Allah, astaghisu, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, pelihara aku ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghisu. Ketika kapal Nabi Nuh berlabuh karena banjir yang begitu besar. Dunia ini banjir pada zaman Nabi Nuh karena maksiatnya manusia. Nabi Nuh disuruh buat kapal, lalu Nabi Nuh berbuat di kapal itu bersama beberapa penumpang yang beriman, bersama para binatang-binatang. Tiba-tiba dampurnya agak terkelupas, agak bocor, air masuk. Ketika itulah Nabiullah Nuh membaca doa, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Akhirnya
perahu Nabi Nuh selamat, tidak tenggelam, walaupun dampulnya itu ada yang rusak, apa Allah jaga, tertutup kembali. Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, dia berserah diri kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup hanya Allah tempat aku bergantung. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik pelindung, dia sebaik-baik penolong. Lalu Nabi mewiridkan amalan, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Para nabi-nabi mengamalkan amalan ya hayyu ya qayyum. Rasulullah sendiri kalau berhajat akan selalu mengamalkan ya hayyu ya qayyum. Dan ternyata ya hayyu ya qayyum ini adalah salah satu ismul a'zam di antara nama-nama Allah yang agung, yang Allah kalau orang berdoa menyebut asma Allah ini, Allah malu tidak mengabulkannya. Di antaranya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Rasakan, mantapkan dalam hatimu, Allah yang maha hidup, yang hidup kekal abadi, tidak akan ditimpa oleh kematian. Kehidupannya tidak pernah ditimpa oleh ngantuk. Dan kehidupan Allah dengan punya sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Banyak-banyak membaca ini, apalagi dalam kondisi kita saat ini. Walaupun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Tabalong dinyatakan sudah hijau, bersih daripada virus, tapi tetap saja waspada. Jangan sembrono, tetap saja hati-hati, tetap saja jaga jarak, tetap saja jaga kebersihan, tetap saja cuci tangan. Jangan teman-teman sudah hijau semaunya, jangan, hati-hati. Bisa terjadi lagi, balik lagi. Jangan sombong. Ini semua kena pertolongan Allah, perlindungan Allah. Dan tetaplah bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah yang maha hidup. Perbanyak para jamaah semua yang ada di rumah-rumah atau di mana saja, mungkin yang di Banjarmasin, yang di Palangkaraya, di Balikpapan, di Samarinda, di Banjarbaru, atau di mana saja yang mendengarkan siaran langsung ini, atau di Jakarta atau di mana saja, maka perbanyak membaca ya hayyu ya qayyum. Dalam kondisi sesulit ini, ekonomi kita agak sulit, masalah banyak, maka gantungkan hati kita kepada Allah, sandarkan kepada Allah yang maha hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang kekal abadan abada. Maka Allah akan menolong kita, Allah akan menjaga kita. Ya hayyu ya qayyum. Perbanyak baca ini 1000 kali atau lebih banyak lagi. Ya minimal kalau nggak bisa ya 100 kali habis sholat. Tapi alangkah indahnya 1000 kali. Hati yang resah, hati yang gelisah, baca. Apalagi antara azan dan qamat subuh, bagus dibaca ini. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, yang hidup kekal abadan abada, yang mengurus alam semesta dengan sendirinya, dengan kekuasaannya, yang menata segalanya, yang berdiri dengan sendirinya. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang kau sembah, kau ibadati, hanya Engkau ya Allah. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Hati yang resah, hati yang gelisah, baca ini sungguh-sungguh, maka
Allah akan melapangkan hati kita. Problem yang banyak, masalah yang banyak, baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang menata alam dengan kekuasaannya sendiri kekal abadan abada. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghisu, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Gantungkan dirimu kepada Allah yang maha hidup, yang alam semesta dalam tata aturannya, yang semua dalam rahasia kepengetahuan ilmunya, nggak ada tersembunyi. Semuanya nggak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, nggak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah, nggak bisa memberi syafaat siapapun tanpa izinnya Allah. Sedangkan selain Allah itu asalnya tidak ada, diadakan Allah. Asalnya mati, dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan oleh Allah. Inilah rahasia daripada Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada satu riwayat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ini kalau setiap malam sering menyamar, jalan-jalan ke lorong-lorong, jalan-jalan ke kampung-kampung. Di antaranya Umar bin Khattab menyaksikan ada seorang ibu penjual susu dengan anak gadisnya. Waktu itu malam hari, ibunya berkata, "Nak, supaya kita banyak untung kita banyak, coba susu itu kau campurlah dengan air sehingga banyak, untungnya banyak." Namun anaknya berkata, "Mak, gak boleh mak, jangan, gak boleh." Apa kata si ibu? Umar mengintip bicara mereka, "Bukankah Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan?" Karena Khalifah Umar ini yang menentukan hukum, siapa yang berbuat kezaliman, berbuat kecurangan, mendapat sanksi hukuman dari Umar bin Khattab atas izin Allah, ya, dengan aturan-aturan hukum Allah. Bukankah Umar bin Khattab tidak tahu apa yang kita lakukan? Apa jawab putri ibu itu? "Betul Bu, Khalifah Umar tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tapi Allah Tuhannya Umar yang maha hidup, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah mengantuk, yang selalu melihat dan mengawasi kita semua. Allah menyaksikan kita, Allah melihat kita. Umar tidak tahu kita, tapi Allah melihat kita, Allah mengetahui kita. Aku malu kepada Allah, Mama." Umar bin Khattab terharu mendengar keimanan, pernyataan dari seorang gadis, dari anak si ibu tadi. Akhirnya di siang harinya Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan anak beliau yang bernama Asim bin Umar untuk meminang itu anak gadis. Kenapa? Umar Khalifah terkenal menyuruh anaknya melamar seorang anak gadis di pedesaan, di perkampungan yang tidak punya kekayaan, cuman penjual susu. Tapi Umar bin Khattab melihat itu anak orang yang bertauhid kepada Allah, yang meyakini Allah yang maha hidup, yang beriman kepada Allah, yang merasa setiap saat diawasi oleh Allah, tidak takut kepada khalifah, dia takutnya kepada Allah. Maka Umar bin Khattab memerintah anaknya yang bernama Asim melamar itu gadis. Akhirnya dari pernikahan dua orang yang mencari ridha Allah, Asim anak khalifah yang mulia dan wanita yang solehah yang beriman kepada Allah, dari mereka berdua melahirkan
seorang dzurriyyat yang bernama Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal adil, terkenal bijaksana. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah anak cucu daripada Umar bin Khattab. Subhanallah. Asim punya anak, lalu punya Umar bin Abdul Aziz, pada cicit daripada Umar bin Khattab. Nah, dari wanita yang solehah, dari laki-laki yang soleh, yang takut kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, melahirkan dzurriyyat yang soleh dan solehah. Dari orang yang sudah menjaga makanan, jangan sampai makanan yang haram, karena makanan yang haram itu akan menjadi darah dan daging, maaf, menjadi sperma, berkumpullah sperma yang haram tadi. Allahu Akbar, anaknya nggak karu-karuan. Makanya kalau kita menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, jaga makanan, hati-hati dalam makanan. Makanan jadi darah, jadi daging. Setiap makanan yang dari hasil yang haram, pannaru aulabih, neraka yang membakarnya. Maka itu jaga makanan, semuanya jaga makanan, jaga hal-hal yang diridai Allah. Yakini Allah setiap saat mengawasi kita, melihat kita. Inilah hikmah diantara sifat hayat Allah. Semuanya akan mati. Dah kena yang maha hidup hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, maka kita nggak perlu bergantung kepada makhluk, tidak perlu takut kepada siapapun, karena semuanya innaka mayyitun, mereka mati, dan kita pun akan mati juga. Semuanya dalam kekuasaan, dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau Allah ingin mengambil seorang sekejap saja, alamnya akan hancur. Maka timbullah hati kita bergantung, bersandar kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus baca itu, amalkan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketentraman, mengabulkan hajat-hajat kita. Selanjutnya sifat Allah yang ke-11, sama, artinya mendengar Allah Ta'ala. Lawannya as-sammu, artinya tuli Allah Ta'ala. Maka wajib Allah Ta'ala mendengar, mustahil Allah Ta'ala tuli. Dalil akal baharu alam. Adapun dalil nakal, firman Allah dalam Al-Quran, wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Nah, dalam ayat yang lain surah Taha Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah engkau berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat, ujar Allah. Dari ayat ini Allah bersifat mendengar. Zat Allah yang maha hidup tadi bersifat sama, artinya mendengar. Pendengaran Allah tidak seperti pendengaran kita manusia. Pendengaran Allah tidak memakai daun telinga. Pendengaran Allah tidak diciptakan oleh sesuatu. Zat Allah bersifat mendengar, zatnya yang maha mendengar, dan pendengaran Allah tidak terbatas. Sealam semesta bersuara, semuanya memanggil Allah. Allah mendengar, tahu si ini si fulan bin fulan. Bahkan suara semut Allah mendengar, bahkan suara hati manusia Allah maha mendengar. Apa saja tidak pernah tersembunyi. Suara ikan di lautan yang begitu banyak, suara jangkrik, suara apapun yang ada di alam jagat raya ini, semuanya didengar oleh Allah. Pendengaran Allah tidak terbatas. Apa saja Allah maha mendengar, dan tidak terbatas, tidak ada jaraknya. Yang bersuara keras Allah mendengar, yang berbisik Allah yang mendengar, yang pelan-pelan Allah mendengar, bahkan suara hati Allah mendengar. Pendengaran Allah
tidak terbatas. Pendengaran Allah zatnya yang maha mendengar. Beda dengan kita. Kita punya pendengaran. Yang memberi kita pendengaran ini Allah. Yang membuat kita bisa mendengar Allah. Allah ciptakan alat yang namanya daun telinga. Yang memberi kita bisa mendengar adalah Allah dengan tajalli sifat samanya. Dan pendengaran kita ini terbatas. Kalau orang berbisik kita mendengar lagi. Dan ada jaraknya. Pendengaran kita ini, kalau Allah cabut ya tuli, kada mendengar lagi. Jadi kita ini sebenarnya tuli dan tidak mendengar. Bahasanya tuli ya kada mendengar. Nah, sifat bisa mendengar ini Allah yang beri kepada kita. Nah, zat Allah yang maha mendengar. Allah mendengarkan apa saja yang kita ucapkan, didengar oleh Allah. Bahkan hati-hati, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh seseorang yang keluar dari mulutnya dicatat oleh raqib dan atid. Walaupun raqib atid tidak mencatat, Allah maha mendengar. Maka itu hati-hati kita berkata-kata, hati-hati kita berbicara. Semua pembicaraan kita didengar oleh Allah. Maka malulah kita berbicara dengan bicara yang maksiat, bicara yang haram, bicara yang melanggar syariat, bicara yang tidak baik, ghibah, fitnah, namimah, bohong dan segala macam kata-kata yang jorok, yang adu domba. Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Karena Allah maha mendengar, maka berbahagialah kita. Segala doa-doa kita didengar oleh Allah. Segala ucapan kita didengar oleh Allah. Kita mengatakan ya Allah, Allah mendengar. Ya Hayyu ya Qayyum, Allah mendengar. Kita membaca ayat Quran, Allah mendengar. Apa yang kita pada kita berzikir, kita bertasbih, Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Sungguh Allah mendengar siapa-siapa yang memuji Allah. Jadi siapapun yang memuji Allah di tengah malam, di kesunyian, Allah mendengar. Maka tidak lagi kita berhajat kepada pujian makhluk, kepada sesuatu, karena cukup bagi kita hanya Allah. Kita baca Quran, Allah mendengar. Kita bertasbih, Allah mendengar. Siapa yang memujinya, Allah yang maha hidup mendengar. Maka itu hati-hati. Berkatalah perkataan yang baik, banyaklah berzikir, banyaklah bertasbih, banyaklah memuji Allah, banyaklah mengagungkan Allah. Karena Allah mendengar bagi siapa yang memujinya, yang bertasbih, yang mentauhidkan, yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Allah maha mendengar. Allahu Akbar. Karena kita menyadari Allah maha mendengar, hendaklah kita bertutur kata dengan tutur kata yang baik, yang santun. Karena apapun yang kita ucapkan didengar Allah. Hati-hati, jangan asal ngomong. Malu kita berkata yang tidak baik, berkata yang jorok, berkata yang tidak benar, didengar oleh Allah. Tanda orang bertauhid, meyakini Allah bersifat sama, artinya mendengar. Maka dalam tutur katanya dia baik, berkataannya lemah lembut, karena dia meyakini Allah bersifat maha mendengar. Kemudian sifat Allah yang ke-12, basar, artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya al-a'ma, artinya buta Allah Ta'ala. Maka wajib Allah Ta'ala melihat, mustahil Allah Ta'ala buta, tidak melihat, mustahil. Adapun tanda Allah Ta'ala wajib melihat, dalil akal baharu alam. Adapun dalil naqal, firman Allah dalam Al-Quran, wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang apa kamu perbuat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengkabarkan kepada kita, wallahu basirum bima ta'malun, sungguh Allah maha melihat apa saja yang kau perbuat. Ingat, Allah melihat. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluknya. Allah melihat dengan zatnya, zat diri Allah yang bersifat hayat tadi, bersifat basar, artinya melihat. Melihatnya Allah tidak seperti kita dengan alat mata. Jadi kita melihat dengan dua mata yang penglihatannya diciptakan oleh Allah. Penglihatan kita manusia terbatas, sedangkan penglihatan Allah tidak terbatas. Penglihatan Allah meliputi segala apa yang ada di alam jagat raya ini, tidak pernah terlepas daripada pengawasan Allah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, siapapun orangnya, semiliun, miliun, malaikat, jin, manusia, iblis, makhluk melata, semuanya dilihat Allah, diawasi oleh Allah. Bahkan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita dilihat Allah. Tidak ada yang terdinding oleh Allah, apapun juga di alam jagat raya dalam pengawasan Allah. Allah maha melihat, dan penglihatan Allah tidak terbatas. Penglihatan manusia bisa terbatas, bisa kabur, bisa kadang melihat. Kenapa? Karena kita, penglihatan ini bukan milik kita. Yang menciptakan mata ini Allah, yang membuat kita bisa melihat Allah, dan penglihatan kita terbatas. Inilah tajalli, kenampakan daripada sifat basarnya Allah yang nampak pada hambanya. Tapi sifat basar Allah, laisa kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wa huwas sami'ul basir, dia Allah maha mendengar, maha melihat. Penglihatan Allah maha mutlak, tidak ada didinding oleh apa juga pun, sekecil apapun selalu Allah melihat. Nah, karena kita menyadari bahwa Allah itu maha melihat dengan segala apa yang kita perbuat, malulah kepada Allah. Ini makna hadis al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Tanda orang beriman dia malu. Malu apa? Malu berbuat dosa. Kenapa? Mungkin orang tidak melihat, tapi Allah melihat. Kayak puasa ini gampang saja, kalau kita mau bohong mudah banget. Pura-pura kita capek, haus, pucat muka. Orang kan nggak lihat juga, masuk kamar, tutup kamar, kunci, ada kulkas, ada air segar, minum. Kan orang nggak lihat, bisa aja. Tapi karena kita beriman bahwa Allah maha melihat, walaupun orang tidak lihat tapi Allah lihat. Apa saja yang kita perbuat Allah lihat. Makanya hati-hati kita berbuat, hati-hati dalam pengawasan Allah. Bahkan wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jangankan Allah, kau berbuat, kau beramal, Allah melihat. Para nabi-nabi, Rasulullah melihat. Aulia Allah melihat. Nah, penglihatan Allah tidak terbatas. Bahkan anatomi tubuh kita yang sekecil apapun dalam tubuh ini dilihat Allah. Mungkin kita tidak bisa melihat yang namanya bagaimana bentuk virus corona itu dengan mikroskop sebesar ratusan kali lipat, baru kita bisa melihat. Tapi bagi Allah tidak terhalang penglihatan Allah. Saat ini Allah mengawasi kita. Saat ini Allah melihat kita. Saat ini Allah memandang kita. Maka itu hati-hatilah berbuat, berlaku. Malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat, malu berbuat kesalahan, karena Allah melihat. Senang berbuat taat, senang berbuat kebaikan, walaupun orang tidak lihat kita, orang tidak menyaksikan kita, karena Allah lihat. Gak perlu minta puji makhluk, cukup dengan Allah. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menyaksikan. Jangan sedih, jangan kecewa kalau kita berbuat kebaikan. Kalau kita berjuang, kita bersedekah, berbuat semacam kebaikan, orang lain tidak menghargai, orang lain tidak melihat, tidak mengapa.
Yang penting wakafa billahi syahida. Cukup Allah yang menyaksikan apa yang kita perbuat. Tengah malam kita bangun, orang tidur nyenyak, tidak mengapa. Cukup Allah penyaksian kita. Kita cukup bangga dengan Allah yang melihat, menyaksikan zahir kita, melihat, menyaksikan isi hati kita. Semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah. Dan sekali lagi, penglihatan Allah tidak terbatas, tidak pakai alat seperti kita. Pada Allah kekal abadi, abadan abada selamanya. Sehingga kita merasa nyaman, merasa damai, merasa bahagia hati. Kenapa? Allah melihat aku. Mungkin kita dizalimi orang, di dunia tidak mendapat keadilan, tapi Allah melihat, menyaksikan apa yang kau perbuat. Bagaimana orang zalim kepadaku, nanti di akhirat ada balasan dari Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman, karena dia merasa ditatap oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah, merasa ditatap oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu namanya adalah muraqabah. Ketika kita sholat, ini makna ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah serasa-rasa kau melihat Allah, memandang Allah. Tapi kalau ilmumu tak sampai, batinmu belum sampai, tidak mengapa. Fa innahu yaraka, dia lihat kamu, dia menyaksikan kamu, dia mengawasi kamu. Orang yang bertauhid takut berbuat dosa walaupun orang tidak lihat. Lihat itu wanita, gadis penjual susu, walaupun Umar bin Khattab nggak lihat, Allah maha hidup, maha melihat. Maka itu tancapkan dalam hati ini, resapkan dalam jiwa ini sifat basarnya Allah. Allah mengawasi segala apa saja. Imam Junaidi Al-Baghdadi seorang sufi terkemuka, punya banyak ribuan murid. Tapi ternyata Imam Junaidi Al-Baghdadi ini lebih condong sayang kepada seorang murid. Yang banyak itu ada satu yang disayangi beliau, sehingga murid-murid pada iri. Kenapa guruku ini sayang banget dengan satu murid, kami ini biasa-biasa aja. Rupanya Imam Junaidi Al-Baghdadi mengetahui firasat isi hati murid. Lalu ada beberapa orang murid-murid beliau dikumpulkan. Murid-muridku, termasuk murid kesayangan tadi, nih burung ini, pisau, kuserahkan kepada kalian semua untuk menyembelih ini burung, tapi di mana tempat yang tidak ada orang melihat, tidak dilihat oleh orang. Mendengar pernyataan si guru tadi, taatlah mereka kepada perintah guru. Ada yang masuk ke hutan, lihat kanan, lihat kiri, orang tidak ada. Bismillah, Allahu Akbar, dia potong itu burung. Ada juga yang ke guha, lihat kiri, kanan kiri, orang nggak ada, dia potong itu burung karena orang nggak lihat. Ada juga yang masuk ke kamar, dipotong. Akhirnya selesai itu, datanglah murid-muridnya tadi membawa burung yang sudah dipotong. Nah, sudahkah potong burung? Ya. Adakah orang lihat? Oh, tidak ada. Di mana kau potong? Di dalam gua, guru. Orang nggak ada lihat. Iya. Kamu sudah potong? Iya. Di mana? Di dalam hutan, guru. Orang nggak ada yang lihat. Oh, iya. Kamu di mana potong? Aku di kamar. Semua punya jawaban masing-masing. Ternyata yang tidak memotong itu binatang burung tadi, cuman ternyata murid yang disayangi, sehingga kawan-kawannya pada sini disuruh potong binatang, ini malah nggak dipotong, ngaku-ngaku pada guru sayang banget, berarti nggak taat kepada guru. Nih kami semua pada taat. Lalu si guru menanya kepada murid yang tidak memotong tadi, nah, sudahkah kau potong binatang burung yang kukasih kepada engkau? Belum, guru. Kenapa? Kan guru bilang tidak boleh ada yang melihat seseorang pun.
Guru, aku sembunyi di dalam kamar, masih ada yang melihat, guru. Aku masuk hutan lebat, oh ada yang melihat, guru. Masuk ke dalam gua, ada yang melihat, guru. Masuk ke dalam air, ada yang lihat, guru. Kemana saja nggak bisa bersembunyi, ke dalam benteng pun, dalam peti pun ada yang melihat. Siapa, kata guru? Allah. Bagaimana aku bisa memotong dan Allah ngawasi terus, melihat terus? Nggak bisa, maaf, guru. Nah, kata si guru, inilah rahasianya, hai anak-anak muridku. Kenapa teman yang satu ini yang sangat kusayangi? Karena dia punya mata batin yang tajam, merasa selalu diawasi Allah, dilihat Allah, dipandang Allah, sehingga dia tidak bisa berani berbuat dosa maksiat karena dalam pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Allahu Akbar. Inilah yang perlu kita resapkan dalam jiwa kita. Allah bersifat basar, artinya maha melihat, dan penglihatan Allah tidak terbatas. Sehingga dengan demikian malulah kita berbuat dosa, malulah kita berbuat maksiat. Walaupun orang tidak melihat, Allah melihat kita. Senanglah kita beramal, senang kita beribadah, walaupun orang tidak menghargai. Cukup waqafa billahi syahida, cukup Allah yang melihat kita, yang menyaksikan kita. Sifat Allah yang terakhir, yang ke-13 adalah kalam. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Lawannya bukmun, artinya bisu atau tidak berkata-kata. Maka wajib Allah Ta'ala berkata-kata, mustahil Allah Ta'ala bisu. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala berkata-kata, dalil akal baharu alam. Adapun dalil naqal, firman Allah dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan sempurna kata. Bahwa Allah itu bukan bisu, Allah itu tidak bisu, Allah maha berkata-kata. Cuman kalam Allah beda dengan kalam kita. Allah berkata-kata tidak seperti kita dengan alat lidah dan mulut. Zat Allah yang berkata-kata. Kalam Allah tidak seperti kalam kita. Kalam kita ada suaranya, ada hurufnya, ada vokalnya. Sedangkan kalam Allah la sautin wala harfin, tidak nampak hurufnya, tidak nampak suaranya seperti manusia. Kalam Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalam ada dua, ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Kalam lafzi, kalam artinya sesuatu yang keluar dari perkataan atau bicara manusia atau binatang. Burung juga bisa berkata-kata dengan bahasa burung, berkicau. Jangkrik berkata-kata dengan bahasa jangkrik. Ikan dengan bahasa ikan. Semuanya berkata-kata melalui alat. Tapi kalamnya Allah, kalam nafsi, Allah berkata-kata dengan rahasia dirinya sendiri, dan tidak ada yang dapat memahami kalam Allah itu kecuali orang yang memang dipilih oleh Allah. Bukti Allah itu berkata-kata, firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala berbicara kepada Musa langsung dengan sempurna kata. Bagaimanakah Allah berbicara dengan Nabi Musa? Allah yang memahamkan, Allah yang memahamkan Musa paham akan kalam Allah. Allah yang memberi paham sehingga Musa bisa memahami kalam Allah. Tapi kalam Allah yang hakiki itu la sautin wala harfin, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, nggak dapat diumpamakan. Para nabi-nabi, Nabiullah Musa, Nabi Ibrahim, seluruh nabi-nabi mereka berdialog dengan Allah. Tapi bagaimana dialognya? Itu cara Allah yang memahamkannya. Nah, kepada Rasulullah, Allah berdialog kepada Rasulullah, menurunkan wahyu-wahyu Allah. Karena Nabi orang Arab, lalu Nabi membahasakannya kalam Allah tadi dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyya. Kami Al-Quran dengan bahasa Arab karena nabinya orang Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab. Untuk apa?
untuk membimbing. Jadi Allah memberi, Nabi itu adalah wakil-wakil Allah di bumi, khalifatullah di bumi, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah agar kita semua yang asalnya di alam lahut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk roh, sujud bermesraan dengan Allah di alam arwah, turun ke bumi, ke alam jasmani ini. Allah menurunkan para nabi, kitab-kitab Taurat yang asli, Injil yang asli, Zabur yang asli, dan semua kitab tersebut terhimpun dalam Al-Quran, memberi petunjuk, memberi hidayah sebagai kalamullah untuk membimbing manusia melalui perantaran para nabi dan rasul. Allah berdialog dengan para nabi, bahkan bukan dengan para nabi, dengan para wali-wali Allah berdialog. Bahkan kita pun bisa berdialog dengan Allah. Bagaimana cara kita berdialog dengan Allah? Bagaimana para wali berdialog dengan Allah? Bagaimana para nabi berdialog dengan Allah? Waktu kita sudah menjelang berbuka, insya Allah nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi sifat-sifat Allah yang 20 ini. Sudah 13 sifat yang kita pelajari secara sederhana: wujud, sifat nafsiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, sifat salbiyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sifat ma'ani.